Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Marcel Haldewin Pandoga. Saya Nur Septian Isi. Perkenalkan, nama saya Dava Aura Fatah. Jadi tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk menjelaskan teori penawaran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi penawaran. Penawaran adalah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual pada tingkat harga tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka barang yang ditawarkan oleh para penjual akan semakin sedikit. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Ketika harga barang naik, maka produk yang ditawarkan juga akan semakin meningkat. Yang kedua itu biaya produksi. Semakin banyaknya biaya produksi yang dikeluarkan, maka produk yang ditawarkan juga akan semakin dikurangi. Yang ketiga itu tingkat teknologi. Semakin canggihnya teknologi yang digunakan, maka produk yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Yang keempat itu jumlah produsen. Ketika banyak produsen yang menjual produk yang sama, maka penawaran akan menjadi lebih beragam. Yang kelima itu harapan produsen. Ketika produsen memperkirakan harga barang tersebut akan naik, maka produsen akan menekan penawaran barang tersebut. Yang keenam itu harga barang lain. Ketika ada barang lain dengan harga yang lebih tinggi, maka produsen akan beralih untuk dengan menjual barang tersebut dan membuat produk sebelumnya menjadi kekurangan penawaran. Nah, sudah jelaskan tadi tentang definisi dan juga hukum suatu teori penawaran beserta faktor-faktor yang mempengaruhi teori penawaran. Selanjutnya akan saya jelaskan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mengimplikasikan tentang teori penawaran. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kasus nyata pada kehidupan sehari-hari berdasarkan teori penawaran. Kita ambil kasus misalnya kerupuk basah. Nah, misalnya pada hari libur banyak orang yang datang ke suatu daerah yang memproduksi kerupuk basah untuk membeli sebagai buah tangan atau oleh-oleh. Di situ terjadilah peningkatan pembelian konsumen terhadap kerupuk basah. Nah, di pandangan produsen itu adalah sebuah peluang yang harus dimaksimalkan. Karena setiap hari jarang ada pembeli dan terjadi hari libur, banyak wisatawan yang datang ke daerah tersebut untuk membeli kerupuk basah dan terjadilah peningkatan jumlah produksi. Nah, maka dari itu produsen tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia melakukan produksi yang banyak untuk menjual produknya, yaitu kerupuk basah, dan meningkatkan harga supaya meraup keuntungan yang lebih besar. Sedangkan pada hari biasa tidak terjadi pembelian yang signifikan atau peminat dari para konsumen karena beda dengan hari libur. Mereka pada saat berlibur datang ke suatu daerah tersebut, mereka membeli oleh-oleh untuk bisa dibawa pulang. Maka dari itu produsen bisa melihat peluang tersebut sebagai keuntungan yang besar. Selanjutnya saya akan menggambarkan sebuah kurva dalam contoh nyata tadi, yaitu tentang pembelian kerupuk basah kepada konsumen dan peluang besar di mata produsen.
Di sini ada gambar sebuah kurva dari teori penawaran. Sesuai dengan kasus tadi, pada saat hari libur terjadi peningkatan produksi atau peningkatan pembikinan kerupuk basah karena banyaknya pembeli pada saat libur untuk menjadikan kerupuk basah sebagai oleh-oleh. Pada hari biasa sebelum libur hanya terjadi produksi sebanyak 10 sampai 12 produksi. Dan pada saat hari libur terjadi penawaran yang banyak, meningkat dari 15 ke 20, 20 ke 30, 30 menjadi 40. Bahwa kita bisa melihat dalam sudut pandang produsen ini ada sebuah peluang. Makanya dia menaikkan produksinya supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bisa kita lihat P ini adalah price sebagai harga dan juga Q sebagai quantity atau jumlah atau banyaknya produksi yang kita bikin. Jadi kami mengambil kesimpulan dari teori penawaran, adanya hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Jika harga meningkat, maka penawaran akan meningkat, dan sebaliknya, jika harga menurun, maka penawaran juga akan ikut menurun. Sekian dari kami. Terima kasih.